Nah, misalkan saya lulus peringkat 1 di sini, kemudian saya ditempatkan sekolah saya nggak bisa, kemudian saya mau ditempatkan di sekolah C, D, E dan seterusnya, kemudian saya ditempatkan di sini, ternyata di sini ada gurunya, maka saya meskipun peringkat 1 ini saya nggak bisa untuk ditempatkan di sini. Setelah kita nantinya lulus seleksi administrasi P3K Guru, kita akan mengikuti seleksi menggunakan mekanisme per kategori kita. Untuk yang lulus passing grade kita langsung menunggu penempatan. Kemudian untuk yang teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kita akan ikut seleksi kompetensi dengan materi tes SCT, kemudian seleksi kompetensi tambahan. Setelah itu kita menunggu pengumuman hasil seleksi. Untuk yang pelamar umum di sini nanti kita mengikuti seleksi kompetensi, kemudian ikut seleksi kompetensi tambahan dan juga menunggu hasil seleksi. Setelah itu nanti saatnya akan dilakukan perankingan atau urutan pemenang, teman-teman. Nah, di sini nanti tentunya kita itu akan mendapatkan penempatan atau tidaknya dari formasi yang ada di Pemda itu bergantung dari jumlah formasi per mapel kita dan dari jumlah pesaing kita ya. Pada video ini kita akan memberikan update sedikit informasi terkait tentang seperti apa sih kira-kira simulasi urutan pemenang untuk formasi P3K Guru 2023. Yang mana di sini kita kaitkan dengan guru induk dan juga non induk ya. Kemudian sekolah induk dan juga sekolah non induk sebagai penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2023. Kira-kira bagaimanakah simulasi dan juga contohnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dari seluruh formasi yang ada di Pemda untuk formasi per mapelnya, misalkan formasi guru kelas ini ada 100, guru PAI ada 82, kemudian formasi guru PJOK ada 80, kemudian juga formasi-formasi lainnya. Tentunya setiap daerah ini memiliki jumlah kuota formasi yang berbeda-beda. Demikian juga dengan jumlah pelamar, yaitu jumlah pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum. Yang dimaksud dengan pelamar kebutuhan khusus itu yang terdiri dari teman-teman pelamar prioritas, artinya yang sudah lulus passing grade 2021, kemudian THK 2 dan juga guru non ASN masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Sementara itu untuk pelamar kebutuhan umum terdiri dari guru non ASN di sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG. Nah, jangankan di sini untuk penempatan, nanti kita bisa melanjutkan pendaftaran atau tidak pun. Di sini nanti berhubungan erat dengan jumlah formasi per mapelnya dan juga jumlah pendaftar pelamar prioritas. Menurut kebijakan yang berlaku ini adalah jika formasi lebih sedikit atau sama dengan jumlah pelamar prioritas atau kebutuhan khusus, maka nanti pelamar umum nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Dan selanjutnya setelah nanti kita masuk pada bagian pendaftaran, semua sudah bisa melakukan pendaftaran, maka di sini nanti kita akan mengikuti alur yang seperti ini, yaitu dari pelamar prioritas 1, kemudian di THK 2, kemudian guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, dan juga dari pelamar umum. Nanti bersama-sama melakukan pendaftaran dengan cara login ke akun SSCSN. Kemudian kita terdeteksi kita masuk dalam kategori yang seperti apa. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pendaftaran yang ditandai dengan resume akhiri pendaftaran ya di halaman resume. Nah, selanjutnya di sini nanti kita saatnya untuk mengikuti seleksi administrasi. Nah, di sini kita mulai dari yang pelamar prioritas atau guru lulus passing grade. Di sini nanti setelah kita melakukan pendaftaran, di sini nanti seleksi administrasi menurut Juknis P3K Guru nanti tidak perlu mengikuti seleksi administrasi. Kita nanti nggak perlu ikut seleksi kompetensi. Jadi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas atau yang sudah lulus passing grade ini langsung menunggu pengumuman hasil seleksi, teman-teman. Sementara itu di sini nanti untuk yang THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, setelah kita lulus seleksi administrasi, kita nanti alurnya itu adalah mengikuti seleksi kompetensi menggunakan CAT. Untuk materinya ini adalah situational judgment test ya, yang bobotnya adalah 70%. Setelah itu nanti kita ikut seleksi kompetensi tambahan, bobotnya 30%. Setelah itu kita menunggu pengumuman hasil seleksi. Sementara itu untuk yang pelamar umum yang terdiri dari guru non ASN sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG. Setelah kita lulus seleksi administrasi, alurnya kita mengikuti tes kompetensi teknis bidang jabatan. Setelah itu kita ikut seleksi kompetensi tambahan yang dilaksanakan oleh Pemda. Setelah itu nanti kita bersama-sama menunggu pengumuman hasil seleksi.
Jadi nanti pengumuman hasil seleksi termasuk juga penempatan nanti akan dilakukan serentak ya, diumumkan serentak sesuai dengan jadwal P3K guru yang dirilis BKN terbaru. Dan nantinya ketika diumumkan, yaitu masuk dalam masa-masa pengumuman hasil seleksi, nanti dilakukan secara serentak, maka di sini nanti akan untuk formasi yang ada di Pemda masing-masing ini nanti akan diurutkan ya untuk penempatan dan pemberian pendistribusian formasinya berdasarkan dari urutan pemenang, yaitu diurutkan dari yang pertama, yaitu teman-teman pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade dari peringkat terbaik dari kuota formasi. Dan kita harus mengetahui bahwasanya untuk teman-teman guru yang lulus passing grade yang masuk dalam kategori pelamar prioritas ini terdiri dari 4 kategori turunan. Yang mana di sini pelamar prioritas atau guru lulus passing grade itu terdiri dari THK 2 yang lulus passing grade, guru sekolah negeri masa lulus passing grade, kemudian lulusan PPG yang sudah lulus passing grade, dan juga guru swasta yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan kita kaitkan dengan sekolah induk, guru induk dan juga non induk, sekolah induk dan juga non induk, maka di sini kita dapat menandai bahwa untuk THK 2 di sini biasanya itu punya sekolah induk ya. Kemudian guru sekolah negeri punya sekolah induk, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta ini tidak memiliki sekolah induk. Nah, selanjutnya setelah nanti dari penempatan dari seluruh formasi yang ada diberikan pada teman-teman yang sudah lulus passing grade terdiri dari 4 kategori ini. Berikutnya sisa formasi nanti akan diberikan untuk teman-teman THK 2 yang mendapatkan peringkat terbaik ya, dan berdasarkan dari kuota formasi. Nah, peringkat terbaik setelah teman-teman THK 2 mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari seleksi kompetensi dengan seleksi kompetensi tambahan, maka akan diurutkan penempatannya. Kalau misalkan yang THK 2 ini sudah selesai, sudah habis, maka di sini nanti jika masih ada sisa formasi dilanjutkan untuk penempatan teman-teman yang pelamar prioritas 3 ya, yaitu guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari tahun. Setelah mereka nanti mengikuti seleksi cat dan juga tambahan, nanti akan di-ranking nilai yang tertinggi dan juga ketersediaan kebutuhan dan formasi, maka di sini nanti akan ditempatkan. Jika masih ada formasi, barulah nanti akan diberikan untuk teman-teman dari pelamar umum yang syaratnya adalah harus lulus nilai ambang batas, kemudian mendapatkan peringkat terbaik dan juga ketersediaan dari kuota formasi teman-teman. Dan di sini kita harus mengetahui perbedaan apa itu yang dimaksud dengan kuota formasi dan juga kebutuhan. Nah, katakanlah seperti ini. Misalkan di sini adalah di sekolah A. Nah, di sekolah A di sini secara idealnya ya, misalkan untuk formasi guru kelas. Nah, di sini di kabupaten, di sebuah kabupaten untuk formasi guru kelas tersedia ada 100 formasi. Selanjutnya di sini di sekolah A, kalau misalkan kondisi yang seperti ini, idealnya untuk menjadi guru kelas, pengisi guru kelas itu kan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau misalkan di sekolah A seperti ini, berarti di sini ada kebutuhan atau tidak? Tentunya masih ada. Guru kelas 1 sudah diisi oleh PNS, guru kelas 2 sudah PNS, kemudian guru kelas 3 masih kosong, guru kelas 4 masih kosong, kemudian guru kelas 5 udah PNS, guru kelas 6 sudah P3K. Jadi dengan demikian untuk sekolah A ini masih terdapat kebutuhan, yaitu butuh guru sebanyak 2 guru ya, yaitu untuk mengisi di kelas 3 dan juga untuk mengisi di kelas 4 teman-teman. Jadi formasi didistribusikan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan seperti ini. Kemudian untuk aturan nanti pendistribusian formasi kira-kira adalah yang seperti ini. Jadi di sini nanti seperti yang kita ketahui dari seluruh kategori pelamar ini kan kalau misalkan kita lulus ya mendapatkan peringkat terbaik, maka di sini nanti jika di sekolah kita terdapat kebutuhan, maka kita akan ditempatkan di sekolah kita sendiri. Jika di sekolah saya itu nggak ada kebutuhan, maka saya akan ditempatkan di sekolah lain. Katakanlah misalkan di sini terdapat 2 formasi ya, 2 formasi didistribusikan, maka di sini diperolehlah data yang menjadi peringkat 1 ini adalah dari teman-teman THK 2 misalkan. Nah, peringkat 1 THK 2. Kemudian yang peringkat 2 ini adalah dari guru honor sekolah negeri. Nah, di sini diurutkan dulu penempatannya dari yang peringkat 1 dulu, yaitu misalkan di sini peringkat 1 guru lulus passing grade. Berikutnya di sini dikarenakan saya ya di sini di sekolah yang B ini, di sini sepertinya ada kebutuhan, kemudian ASN 1 honorer 1, ternyata di sini ada kelebihan guru sehingga saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya. Jika saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya, maka saya dicarikan oleh Kemdikbud untuk ditempatkan di sekolah lain. Nah, sekolah lain ini tentunya adalah di tempat yang tidak akan menggeser guru induk di sana. Artinya di sini saya bisa jadi ditempatkan di sekolah ini,
atau mungkin saya ditempatkan di formasi untuk yang kebutuhan di kelas 4 ya. Nah, ini adalah untuk urutan pertama. Jika di sekolah kita ada formasi, ditempatkan di sekolah kita. Kalau nggak ada formasi, dicarikan di tempat lain. Nah, ini contoh yang pemenang 2 misalkan, yaitu di sekolah saya ini ada kebutuhan sehingga saya ini ditempatkan di sekolah saya ya. Ini adalah saya sebagai pemenang yang kedua. Nah, ini adalah jika kita guru sekolah induk ya. Misalkan di sini untuk yang lulusan PPG dan juga guru non ASN, yaitu guru swasta misalkan, kita kan nggak punya sekolah induk. Maka di sini nanti penempatan kita ya dicarikan di sekolah-sekolah negeri yang tidak ada kebutuhan dan tidak bisa menggeser di guru yang ada di sana, teman-teman. Tentunya di sini kita bisa membaca bahwa ada keuntungan jika kita memiliki kebutuhan di sekolah kita. Tentunya nanti kita akan bisa ditempatkan di sekolah kita. Kalau misalkan di sekolah kita nggak ada kebutuhan, kita nanti akan dicarikan di tempat lain ya. Kalau misalkan kita dicarikan, misalkan saya nih lulus peringkat 1. Nah, misalkan saya lulus peringkat 1 di sini, kemudian saya ditempatkan di sekolah saya nggak bisa, kemudian saya mau ditempatkan di sekolah C, D, E dan seterusnya, kemudian saya ditempatkan di sini, ternyata di sini ada gurunya, maka saya meskipun peringkat 1 ini saya nggak bisa untuk ditempatkan di sini. Nah, jadi di sini adalah merupakan salah satu bukti bahwa saya nanti kita itu nggak akan menggeser guru induk yang ada di sekolah negeri untuk penempatan kita. Dan nanti pendapat kita itu dicarikan di sekolah yang memang benar-benar masih membutuhkan, teman-teman. Dan tentunya saat ini teman-teman yang menjadi guru honor sekolah negeri dan juga mendapatkan terdapat kebutuhan di sekolahnya, ini bisa sedikit lega ya, karena nanti peluang kita lulus ini akan bisa lebih besar. Kalau misalkan di sini saya dari peringkat 1 ini nggak bisa ditempatkan, maka nanti akan diturunkan ke peringkat berikutnya ya. Jadi peringkat 1 belum lulus, kemudian nanti peringkat berikutnya entah itu dari pelamar umum yang guru sekolah negeri menguji formasi, menguji kebutuhan, maka nanti yang bisa dibutuhkan. Bisa jadi dari pelamar kebutuhan khusus nggak bisa ditempatkan karena seluruh sekolah sudah penuh, di sekolahnya nggak ada kebutuhan, maka nanti yang di bagian bawah ini nanti akan bisa ditempatkan. Kira-kira itulah untuk simulasi dari penempatan urutan pemenang P3K Guru 2023. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.